Kegagalan Indonesia di ajang Piala AFF ternyata benar-benar memberikan efek yang sangat besar kepada Shin Tae-yong. Dari kegagalan tersebut, masa depan dari pelatih asal Korea itu kini mulai dipertanyakan. Terbaru ada rumor jika Shin Tae-yong bakal dipecat oleh PSSI. Hal itu berawal dari postingan salah satu ex-co PSSI di media sosial. Belum lagi ditambah kode yang diberikan pemain hingga staf pelatih. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan jika seandainya Shin Tae-yong dipecat. Karena pelatih kelahiran Yongdok itu telah berjasa besar kepada sepak bola Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Tuttosport, salah satu media Italia, membuat artikel yang isinya tentang timnas Indonesia. Di mana artikel itu berjudul "Jika Erick Thohir menginginkan Piala Dunia dan pelatih Eropa untuk Indonesia". Sebuah artikel yang langsung menggemparkan publik tanah air, karena hal itu sama saja kembali memanaskan isu jika Shin Tae-yong akan dipecat. Jika dipecat, maka penggantinya adalah pelatih asal Eropa, dan kemungkinan besar pelatihnya berasal dari Belanda karena kebanyakan pemain timnas adalah pemain yang lahir dan besar di negara tersebut. Tak hanya media Italia, rumor dipecat juga mulai kuak baru-baru ini. Hal itu bermula ketika ada salah satu ex-co PSSI yang mengucapkan terima kasih kepada STY dan menganggap pelatih asal Korea Selatan itu telah berjasa besar dalam transformasi sepak bola Indonesia. Postingan itulah yang mulai menimbulkan asumsi jika masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bakal berakhir. Soal ini kembali diperparah dengan story yang ditunjukkan JJ dan Justin Hubner di media sosial mereka. PSSI akan mengadakan konferensi pers soal apakah Shin Tae-yong dipecat atau tidak. Hal ini memang belum diputuskan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu kabarnya akan melakukan konferensi pers terlebih dahulu yang rencananya akan diadakan hari ini. Soal ini diungkapkan langsung oleh Firsi Idris, salah satu jurnalis kenamaan asal Indonesia. Bahkan jurnalis itu mendengar isu jika STY akan digantikan oleh pelatih yang dulunya mantan striker dari timnas Belanda. Entah benar atau tidak, yang pasti jika melihat kabar ini peluang Shin Tae-yong dipecat sangatlah besar. Hacker timnas menyerah sudah tidak bisa membantu. Sebelum mendapatkan isu seperti ini, Shin Tae-yong pernah mendapatkan serangan dari buzzer yang secara terang-terangan membenci dirinya. Untungnya serangan itu tidak berlangsung lama karena hacker timnas bekerja dan mengungkap satu-satu soal siapa yang menyerang pelatih timnas Indonesia tersebut. Namun jika melihat masalah saat ini, tampaknya hacker timnas tidak bisa membantu. Karena desakan yang diberikan kepada Shin Tae-yong sangat besar dan memungkinkan dirinya kehilangan jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Media Korea ungkap keburukan PSSI, situasi yang dialami Shin Tae-yong saat ini langsung mendapatkan perhatian dari media Korea. Ada beberapa media yang menulis artikel soal masa depan dari pelatih berusia 54 tahun tersebut. Artikel pertama datang dari Never Sport. Media itu menulis jika fans Indonesia masih sangat mendukung Shin Tae-yong di balik isu pemecatan dirinya. Dukungan itu diberikan atas jasa besar yang selama ini telah diberikan oleh STY. Selanjutnya datang dari media Chosun. Dalam artikel yang mereka tulis, Shin Tae-yong telah mengguncang kebiasaan buruk dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Mungkin kebiasaan buruk yang dimaksud adalah suka memecat pelatih di tengah jalan. Keluarga STY sedih melihat nasib Shin Tae-yong bersama timnas jika pada akhirnya Shin Tae-yong dipecat. Maka yang sedih tidak hanya fans Indonesia saja, melainkan keluarga dari STY pasti juga merasakan hal yang sama. Alasannya ada karena keluarga STY merasa jika para fans benar-benar memberikan duk sekaligus cinta yang sangat luar biasa kepada mantan pelatih timnas Korea itu. Namun kini tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Shin Tae-yong diisukan bakal dibuang oleh PSSI. Entah nanti benar atau tidak, namun yang pasti apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut benar-benar kebangetan. Shin Tae-yong beri petunjuk agar timnas Indonesia lolos Pildum.
Sebenarnya saat ini sih kita lagi menantikan ajang AFF ya, dan harusnya Mimin ajak teman-teman untuk mengulas persiapan timnas Indonesia jelang AFF. Tapi sepertinya Coach Shin lebih senang nih untuk bicara soal Piala Dunia dulu. Seperti yang ditunjukkan saat baru-baru ini, ketika Coach Shin melakukan interview eksklusif bersama salah satu host dan aktor senior di Korea. Coach Shin menceritakan banyak hal seperti Marcelino, Kevin Dick hingga yang nggak kalah menarik soal kunci Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Lantas apa saja kunci Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia yang jadi mimpi Coach Shin termasuk seluruh masyarakat di Indonesia? Dan kejutan apakah yang disiapkan PSSI untuk membantu Coach Shin mewujudkan mimpi tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Bukan rahasia lagi jika euforia Ratu World Cup saat ini tengah menggema di seluruh Indonesia. Terkhusus bagi para penggemar timnas, kemenangan kontra Arab Saudi beberapa waktu lalu tak hanya memberi 3 poin, tapi juga memberikan kepercayaan diri yang besar kepada kita semua. Bahwa Indonesia punya kualitas, punya kemampuan, dan punya kesempatan untuk masuk ke ajang Piala Dunia. Dengan 6 poin dan 4 laga sisa yang masih dimiliki, peluang untuk menutup round 3 di posisi 3 dan 4 terbilang cukup besar. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia menutup round 3 di posisi runner-up. Yang artinya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 yang telah menjadi mimpi negara besar ini. Bicara soal potensi ke World Cup inilah, baru-baru ini Coach Shin menjelaskan. Apakah yang jadi kunci kebangkitan timnas Indonesia? Jika Mimin rangkum dari interviewnya dengan sahabatnya dari Korea, maka pertama Indonesia telah berubah secara mental. Mental inferior atau kalah duluan sebelum bertanding. Dan selalu mencari-cari alasan yang dulu dimiliki timnas saat harus menghadapi tim lain. Dinilai sudah tak ada sama sekali dan itu kenapa timnas gak takut saat harus menghadapi tim-tim kuat Asia lainnya. Dan bagi Coach Shin, laga uji coba menghadapi Argentina menjadi salah satu laga kunci yang mengubah mentalitas tersebut. Selanjutnya, aspek lain yang dijelaskan juga meningkat dari timnas adalah kekompakan hingga fasilitas yang diberi dengan maksimal oleh PSSI. Jadi diceritakan oleh Coach Shin di round 2 saat Indonesia memainkan laga tandang ke Irak dan Filipina. Timnas sempat menjalani perjalanan melelahkan dengan menggunakan pesawat ekonomi dan harus melakukan banyak transit yang tentu saja menguras tenaga pemain sebelum bertanding. Saat itu Erick Thohir nggak tahu masalah soal pesawat ekonomi tersebut karena Sekjen PSSI nggak melaporkannya. Tapi setelah diberitahu, Coach Shin Erick Thohir memerintahkan penggunaan pesawat kelas bisnis. Sekarang timnas mendapatkan charter atau pesawat sewaan, di mana menurut Coach Shin Tae-yong fasilitas ini memberikan dampak signifikan bagi mental pemain. Para pemain akan berpikir jika PSSI dan Indonesia telah memberikan pelayanan terbaik padanya, sehingga mereka juga harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia saat dimainkan di lapangan. Terakhir, bicara soal hitung-hitungan untuk Piala Dunia, V pelatih asal Korea ini mengatakan, jika targetnya meraih hasil imbang kontra Australia, menang 2 kali di kandang kontra Bahrain dan Arab, sebelum kontra Jepang, karena tentu saja akan sulit mengalahkan Jepang di kandang mereka. Jadi itu adalah target minimal dari Coach Shin. Ia ingin mendapatkan 2 kali menang, 1 imbang, dan mungkin 1 kalah. Kalau maksimal tentu menang semua ya. Tapi kami pikir itu target yang sangat realistis. Di laga kontra Australia, target imbang masih masuk akal. Bahkan bukan tidak mungkin timnas memberikan kejutan dan meraih kemenangan. Barulah di laga kontra Bahrain timnas menang, begitupun di laga kontra Cina di GBK, dan jika bisa dicapai, maka timnas sudah pasti menempati posisi 3 atau 4. Bahkan jika beruntung Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di posisi runner-up. Dan untuk memfasilitasi itu PSSI akan memberikan dukungan terbaik termasuk kehadiran pemain baru seperti Ole Romani. Bicara soal calon pemain keturunan yang akan jadi kekuatan tambahan timnas Indonesia. Ole Romani sudah dipastikan oleh Pak Ketum jika ia akan menjalani sumpah dan siap bermain di bulan Maret. Kehadiran Ole tentu bisa jadi angin segar di lini serang yang sejauh ini sejatinya sudah tampil cukup bagus. Kami katakan bagus karena dari 6 laga yang telah dimainkan, jumlah gol timnas itu udah 6, jumlah itu sama dengan Australia dan lebih baik dari Cina dan juga Bahrain. So agak berlebihan kalau ada yang bilang lini serang kita jelek karena nyatanya masih lebih bagus dari Arab dan Bahrain. Dan kehadiran Ole yang pasti akan membuat lini serang makin bagus.
Selain oleh Romeni, tambahan kekuatan yang dipastikan akan memberikan kejutan pada Australia di bulan Maret nanti adalah kehadiran Kevin, Dick, dan juga Max Hilsgers. Dua pemain ini sebelumnya engak bermain di GBK saat Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Di mana dengan Kevin sudah pernah main atau menjalani debut, begitupun dengan Max Hilsgers. Kedua pemain ini diyakini akan memiliki proses adaptasi yang jauh lebih baik dan itu membuat timnas makin kuat. So minimal akan ada 3 tambahan kekuatan yang memberikan daya kejut untuk Australia. Dan kami pikir kehadiran mereka akan membuat peluang timnas Indonesia untuk menang di Australia terbuka. Kalian tentu nggak perlu meragukan kualitas Kevin Dijksdom, pemain yang jadi kunci Copenhagen memuncaki klasemen Liga Denmark hingga bersaing di UEFA Conference League atau mungkin kualitas MES. Ada optimisme tinggi kalau dua pemain ini udah nyetel di timnas, dijamin sulit untuk negara manapun menjebol gawang timnas Indonesia. Ya, jadi itu teman-teman cerita soal cara Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia kalau Mimin si optimis kok. Apalagi dengan kekuatan kita yang terus bertambah. Ole, Mes, dan juga Kevin bukan pemain biasa. Mereka adalah bintang grade A yang jika udah nyetel, kita bisa kok Australia. Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.